Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfia. Saya Izzati. Saya Anissa. Saya Nabila Putri. Saya Putra Ifanita. Dan saya Wulandari. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada perempuan yang dijelaskan oleh Izzati. Organ reproduksi pada perempuan, alat reproduksi atau alat kelamin perempuan juga dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar pada perempuan, alat kelamin perempuan yang terletak di luar yaitu vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara 2 saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin, seperti vagina. Alat kelamin dalam perempuan antara lain terdiri atas ovarium, saluran kelamin, dan vagina. Saluran kelamin perempuan terdiri atas saluran telur atau tuba fallopi, uterus. Saluran kelamin perempuan terdiri atas saluran telur atau tuba fallopi, uterus, dan vagina. Saluran telur atau tuba fallopi atau oviduct berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba fallopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur beraktif dalam struktur berbentuk corong yang disebut infundibulum yang ditubuh. Selanjutnya adalah uterus atau rahim, merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantung kemih. Rahim juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada saat tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm. Pada saat hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm. Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Inilah struktur uterus pada organ reproduksi pada perempuan. Organ selanjutnya adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau hymen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks leher rahim. Vagina ini adalah struktur serviks. Serviks, saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim. Yang disebut dengan serviks adalah mulut rahim. Selanjutnya, bagian-bagian organ reproduksi perempuan. Yang pertama ialah vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di atas uretra dan rektum anus, dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina berhubung dengan serviks. Ini adalah struktur vagina. Dia terletak di bagian luar organ perempuan. Tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Ovarium atau indung telur adalah jaringan kecil yang berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Selanjutnya, oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan
pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum, sel primordial, sebanyak 200 hingga 2000, namun hanya sekitar 40 yang tersisa saat anak perempuan puber. Maaf, maksud saya sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun hanya sekitar 40 yang tersisa saat anak perempuan puber, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Ini adalah struktur oogenesis. Oogenesis mempunyai 5 tahapan, yang dimulai dengan oogenesis, selanjutnya oosit primer dan oosit sekunder, ootit, dan ovum. Kesimpulan dari makalah ini adalah sistem reproduksi pada perempuan tersusun atas vagina yang merupakan alat kelamin luar, ovarium, saluran telur, infundibulum, rahim, dan serviks yang merupakan alat kelamin dalam. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Adalah sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ada. Perkenalkan, nama saya Devi Zulfa Kasifati Julia. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud haid pada wanita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau pertanyaan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Rifi Rufaida. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Jelaskan bagian-bagian alat reproduksi luar dan dalam pada wanita. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari Devi. Haid disebut juga dengan menstruasi. Menstruasi merupakan fase pada saat terjadi penurunan dinding uterus yang menebal atau endometrium. Menstruasi terjadi apabila tidak ada implantasi embrio pada endometrium. Fase menstruasi dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Maaf, maksud saya hormon estrogen dan progesteron. Baiklah, saya di sini akan menjawab dari pertanyaan yang kedua dari saudari Rifki. Alat kelamin luar pada perempuan yaitu vulva dan labium. Alat kelamin dalam perempuan yaitu ovarium, tuba fallopi, infundibulum, uterus, endometrium, serviks, vagina. Saya mau bertanya lagi, apa penyebab seorang wanita menstruasinya tidak teratur atau telat? Terima kasih. Saya ingin menjawab dari pertanyaan saudari Devi. Seorang wanita telat haid yaitu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, perkembangan ovumnya lambat. Dan kemungkinan yang kedua, ovum telah dibuai oleh sperma sehingga terbentuknya janin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.